Assalamualaikum, selamat datang di channel ini, channel tutorial yang membahas mengenai SketchUp. Pada video kali ini, kita akan membahas apa yang baru atau apa yang didapatkan dengan pembaruan SketchUp 2023.1 ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, iconography updates atau pembaruan ikon. Ikon yang diperbarui untuk semua tools dan fitur yang muncul di SketchUp dan layout. Pembaruan ikon ini mencakup ikon tools dan kursor. Jika kalian telah mengkustomisasi toolbars, dengan pembaruan ikon ini tidak akan merubah pengaturan tersebut. Untuk gambaran lengkap tentang perubahan tampilan ini, kalian bisa lihat di Quick Reference Card ini. Kemudian, Snaps adalah grip khusus baru yang dapat membantu untuk menghubungkan grup atau komponen dengan cepat. Snap atau titik khusus yang bisa kita tambahkan ke grup atau komponen. Setelah ditambahkan, Snap memungkinkan kita untuk memposisikan dan mengarahkan objek secara bersamaan. Snap dapat membantu membuat model dengan komponen yang mudah ditempatkan, ditata, atau diassembly. Saat menggunakannya, Snap muncul sebagai disk seperti berikut, berisi isyarat visual yang menjelaskan cara kerja Snap, yaitu sisi depan berwarna putih, sedangkan sisi belakang berwarna biru. Sisi depan adalah sisi aktif yang akan Anda pasangkan atau kita pasangkan ke Snap atau permukaan lain pada suatu komponen. Untuk membuat Snap, Anda dapat mengklik kanan komponen yang dipilih dan memilih Edit Komponen, kemudian Buat atau Edit Snaps. Kita juga bisa menggunakan Move Tool untuk mengambil dan memindahkan objek yang ada snapnya dan menempelkannya ke objek lain. Seperti ini kira-kira. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan Snaps, mungkin kita akan bahas pada tutorial berikutnya. Kemudian, update lainnya adalah Custom Flip Plane atau fungsionalitas flip plane, peningkatan bidang flip baru yang dapat disesuaikan. Sekarang, kita dapat mengidentifikasi plane atau bidang yang berwarna magenta untuk mengatur pembalikan di luar sumbu defaultnya atau sumbu XYZ. Setelah mengaktifkan Flip Tool, arahkan kursor ke face dari model. Bidang flip berwarna magenta khusus akan muncul. Dan kita dapat memanipulasi bidang flip khusus baru ini seperti bidang lain yang Anda lihat seperti ini. Nah, beginilah cara menggunakan flip baru di SketchUp update terbaru ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan flip tool lebih dalam, mungkin kita akan bahas pada tutorial berikutnya tentang penggunaan alat flip tool. Kemudian update selanjutnya adalah lasso segment. Lasso segment atau gambar segmen garis untuk menentukan area pilihan dengan peningkatan seleksi pada lasso tool. Lasso select tool digunakan untuk memilih beberapa entity dalam model kita secara bersamaan. Selain menggunakan tool ini dengan menggambar bentuk dengan tangan atau abstrak, kita dapat juga membuat segmen garis untuk menentukan area pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Terus kemudian update pada print update. Penyederhanaan opsi print di SketchUp. Fungsionalitas seperti print sesuai skala ukuran dan menghasilkan print berkualitas tinggi sekarang hanya bisa tersedia di layout. Di SketchUp model dihilangkan. Akan tetapi, opsi simple print masih tersedia di SketchUp model. Kemudian update terbarunya lagi adalah pada layout. Yang pertama adalah rendering control. Rendering control adalah tab rendering baru di pengaturan dokumen, memungkinkan independent control terhadap editing dan output resolution untuk viewport dan image. Kontrol rendering ini berada di tab rendering di dokumen setup.
Pengaturan ini mengontrol resolusi viewport model SketchUp yang dirender raster maupun hybrid. Kita juga dapat mengontrol editing dan output resolution sendiri. Artinya, kita dapat mengedit dengan resolusi rendah pada model layoutnya dan tetap bisa mengekspor aset dengan kualitas tinggi. Untuk tips, pada pilihan output override for raster rendered viewport only, ini aktif secara default. Nonaktifkan opsi ini jika ingin mengekspor atau memprint viewport SketchUp yang dirender raster. Kemudian untuk mempelajari lebih lanjut, lebih dalam tentang menggunakan dokumen untuk layout, mungkin kita akan bahas pada tutorial berikutnya. Kemudian peningkatan scrapbook label pada SketchUp baru ini. Kita sekarang dapat menarik dan melepas teks otomatis dari label scrapbook ke viewport model SketchUp. Secara otomatis, ini menampilkan informasi model dan viewport. Saat menarik dan melepas label teks otomatis dari scrapbook ke viewport, layout akan mengaitkan data dengan tujuan destinasinya. Menyalin label yang mengaktifkan teks otomatis dari satu lokasi ke lokasi lain juga akan mengaitkan data dan menampilkan informasi entity tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini kira-kira update terbaru SketchUp 2023.1. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus tutorial-tutorial berikutnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih.